Perkenalkan, nama saya Fitriyanti. Saya adalah mahasiswa farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf tepi. Tahukah teman-teman tentang sistem saraf tepi? Nah, sistem saraf tepi ini terdapat dua sistem saraf, yaitu sistem saraf sadar atau yang lebih dikenal dengan somatik, dan sistem saraf tidak sadar atau sistem saraf otonom. Kedua jenis sel saraf ini terdiri dari sistem saraf sensorik dan motorik, sehingga mampu menjadi perantara impuls antara tubuh dengan sistem saraf pusat. Arah impuls pada sistem saraf tepi ini terbagi menjadi dua, yakni sistem aferen dan sistem eferen. Sistem aferen mengandung sel saraf yang dapat menghantarkan informasi dan reseptor ke sistem saraf pusat. Sedangkan sistem saraf eferen mengandung sel saraf yang dapat menghantarkan informasi dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Nah, setiap serabut saraf otak ini terhubung dengan organ atau otot manusia, misalnya terhubung ke hidung dan ke telinga, serta terhubung ke bagian lainnya. Yang pertama, kita masuk ke sistem saraf sadar atau somatik. Sistem saraf sadar atau somatik ini terdapat saraf kranial dan spinal. Yang pertama yaitu saraf kranial. Saraf kranial manusia ada 12 pasang saraf yang mencuat keluar dari otak. Saraf ini terletak di kranium atau tengkorak, sebuah letak yang dekat dengan sistem saraf pusat manusia. Sistem saraf kranial ini terhubung dengan organ yang berada di seputar kepala dan leher seperti telinga, mata, hidung, mulut, dan lidah. Ini tidak termasuk saraf terminal yang kecil. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem saraf sadar atau somatik. Sistem saraf sadar atau somatik ini mengandung saraf eferen, sehingga mampu menghasilkan gerakan di jaringan otot rangka. Sistem saraf ini bekerja sesuai dengan kesadaran kita, misalnya saat makan, mencuci baju, membajak sawah, dan kegiatan lainnya. Sistem saraf ini akan meneruskan impuls dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat dan meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot kerangka tubuh. Sistem saraf sadar ini tersusun atas saraf kranial dan saraf spinal. Yang kedua yaitu saraf spinal. Saraf spinal ini berjumlah 31 pasang. Saraf ini merupakan gabungan dari neuron sensorik dan motorik. Semua saraf sensorik masuk ke dalam sumsum tulang belakang melalui akar dorsal dan semua dendritnya yang berasal dari reseptor. Sedangkan semua saraf motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang melalui akar ventral dan semua neuritnya menuju efektor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 31 pasang saraf spinal dan fungsinya. 1. Hipoglossus berfungsi sebagai saraf di lidah dan sekitarnya. Kedua, occipitalis minor berfungsi sebagai bagian otak belakang. 3. Thoracic berfungsi sebagai saraf di otot serratus anterior. Yang keempat, radialis berfungsi sebagai saraf di otot lengan bawah, otot triceps brachiis, otot anconeus, otot brachyradialis, otot extensor lengan bawah, dan kulit bagian posterior lengan atas dan lengan bawah. Yang kelima, thoracic longus berfungsi sebagai saraf di otot subclavius dan otot serratus anterior. Yang keenam, thoracoldorsalis berfungsi sebagai
saraf di otot deltoideus, otot trapezius, dan otot latissimus dorsi. Yang ketujuh, axillaris, berfungsi sebagai saraf di kolom chirurgicum humeri. Yang kedelapan yaitu subclavius, berfungsi sebagai saraf di otot subclavius. 9. Subcapulari, berfungsi sebagai saraf di otot rhomboideus major dan rhomboideus minor dan otot levator scapulae. 10. Subcapularis, berfungsi sebagai saraf di otot subcravinatus dan infravinatus. 11. Perenicus, berfungsi sebagai saraf di diafragma. Yang ke-12, intercostales, sebagai pengatur pada proses pernapasan. Yang ke-12, intercostales, berfungsi sebagai pengaturan pada proses pernapasan. Yang ke-13, intercostrobrachialis, berfungsi sebagai saraf di kelenjar getah bening. 14. Cutaneous brachymedialis, berfungsi sebagai saraf di kulit sisi medial lengan bawah. Yang 15. Cutaneous antebrachymedialis, berfungsi sebagai saraf di kulit sisi medial lengan bawah. 16. Ulnaris, berfungsi sebagai saraf di otot flexor lengan bawah, otot-otot kecil pada tangan dan kulit tangan di sebelah medial. 17. Medianus, berfungsi memberikan cabang C6, C5, C7 untuk nervus medianus. 18. Musculocutaneus, berfungsi sebagai saraf di otot coracobrachialis, otot brachialis, dan otot biceps brachii. 19. Dorsalis scapulae, sebagai saraf di otot rhomboideus. Yang ke-20. Transversus colli. 21. Nuricularis. 22. Subcostalis, berfungsi sebagai saraf di sistem kerja ginjal. 23. Iliocypogastricus, berfungsi sebagai saraf medula spinalis. 24. 23. Iliocypogastricus, berfungsi sebagai saraf di medulla spinalis. 24. Ilionalis, sebagai saraf di sistem genital atau kelamin pada manusia. 25. Genitofemularis. 26. Cutaneous femarus lateris, berfungsi sebagai saraf di tungkai atas, bagian lateral, tungkai bawah, dan bagian lateral kaki. 27. Femoralis, yaitu berfungsi sebagai saraf di daerah otot paha. 28. Gluteus superior, terletak di L4, L5, dan paha. 29. Ischiadicus, yaitu berfungsi sebagai saraf di pangkal paha. 30. Cutaneous femoris inferior, berfungsi sebagai saraf di lengan bawah. 31. Pudendus, berfungsi sebagai saraf di otot levator ani dan otot perineum. Baiklah, selanjutnya sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan saraf yang mengatur organ tubuh yang bergerak secara otomatis atau secara refleks. Saraf otonom biasanya disebut sebagai saraf motorik, di mana terdiri dari dua saraf, yakni saraf simpatik dan saraf parasimpatik.
Kedua saraf ini memiliki fungsi yang berlawanan, sehingga tercipta suatu keseimbangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sistem saraf otonom ini. Yang pertama yaitu saraf simpatik. Saraf simpatik terletak di depan ruas tulang belakang. Adapun fungsi dari organ ini antara lain memacu dan menghambat kinerja organ tubuh. Fungsi memacu organ tubuh misalnya memperbesar bronkus, memperbesar pupil mata, dan memacu detak jantung. Sedangkan fungsinya dalam menghambat kinerja organ misalnya menghambat ereksi serta menghambat kontraksi kantong seni. Yang kedua, saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik ini memiliki fungsi kebalikan dari sistem saraf simpatik. Misalnya memperkecil bronkus, memperkecil pupil mata, menghambat kerja jantung, memperbesar ereksi, dan memperbesar kontraksi kantong seni. Jadi, kesimpulannya, saraf simpatik ini merupakan kebalikan dari saraf parasimpatik. Seperti dijelaskan sebelumnya, sistem saraf otonom ini dibagi menjadi divisi simpatis, parasimpatis, dan sistem saraf enterik. Divisi simpatis dan parasimpatis berbeda secara struktural. 1. Lokasi badan sel neuron praganglion mereka dalam sistem saraf pusat. Yang kedua, lokasi ganglia otonom mereka. Sistem saraf enterik adalah jaringan yang kompleks dan dari badan sel neuron dan akson dalam dinding saluran pencernaan. Divisi simpatis. Badan sel neuron praganglion simpatis berada di tanduk lateral dari substansi abu-abu sumsum tulang belakang antara segmen toraks pertama dan segmen lumbar kedua. Karena lokasi badan sel praganglion ini, divisi simpatis kadang-kadang disebut divisi torakolumbar. Akson dari neuron praganglion keluar melalui akar ventral dari saraf tulang belakang atau spinal. Tentu saja melalui saraf tulang belakang untuk jarak pendek, meninggalkan saraf ini menuju ke ganglia simpatis. Ada dua jenis ganglia simpatis. 1. Rantai ganglia simpatis dan ganglia lokolateral. Rantai ganglia simpatis saling terhubung satu sama lain sehingga dinamakan demikian karena mereka membentuk rantai sepanjang sisi kiri dan kanan dari kolom tulang belakang atau vertebral. Mereka juga disebut sebagai ganglion paravertebral atau samping kolom vertebral karena lokasi mereka. Meskipun divisi simpatis berasal di daerah toraks dan lumbar vertebral, rantai ganglia simpatis meluas ke daerah serviks dan sakral. Sebagai hasil dari penggabungan ganglia selama perkembangan fetus, biasanya ada 3 pasang ganglia serviks, 11 pasang ganglia toraks, 14 pasang ganglia lumbar, dan 4 pasang ganglia sakral. Ganglia kolateral yang berarti aksesori adalah ganglia yang tidak berpasangan, terletak di rongga abdominopelvis. Divisi parasimpatik. Badan sel neuron praganglion parasimpatik terletak di dalam inti sel saraf kranial di batang otak dan di dalam bagian lateral dari substansi abu-abu di daerah sakral sumsum tulang belakang dari S2 ke S4. Untuk itu, divisi parasimpatik kadang-kadang disebut
divisi kraniosakral. Akson dari neuron praganglion parasimpatis dari otak ada di saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, dan dari sumsum tulang belakang di saraf splenic pelvis. Akson praganglion tentu melalui saraf ini ke ganglia terminal, di mana mereka bersinap dengan neuron pasca ganglion. Sistem saraf enterik. Sistem saraf enterik terdiri dari pleksus saraf dalam dinding saluran pencernaan. Pleksus memiliki kontribusi dari 3 sumber. 1. Neuron sensorik yang menghubungkan saluran pencernaan ke sistem saraf pusat. 2. Neuron motorik, sistem saraf otonom yang menghubungkan sistem saraf pusat ke saluran pencernaan. Dan 3. Neuron enterik yang terbatas ke pleksus enterik. Sistem saraf pusat mampu memantau saluran pencernaan dan mengontrol otot polos dan kelenjarnya melalui refleks otonom. Misalnya, neuron sensorik mendeteksi regangan saluran pencernaan dan potensial aksi ditransmisikan ke sistem saraf pusat. Ada 3 jenis utama dari neuron enterik. 1. Neuron sensorik enterik mendeteksi perubahan komposisi kimia dari isi saluran pencernaan atau mendeteksi peregangan dinding saluran pencernaan. Yang kedua, neuron enterik motorik merangsang atau menghambat kontraksi otot polos dan sekresi kelenjar. Yang ketiga, interneuron enterik menghubungkan neuron sensorik dan motorik satu sama lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas simpatis versus parasimpatis. Divisi simpatis dan parasimpatis dari sistem saraf otonom mempertahankan homeostatis dengan menyesuaikan fungsi tubuh agar sesuai dengan tingkat aktivitas fisik. Sistem saraf otonom mempersarafi sebagian besar organ melalui serat simpatis dan parasimpatis. Contoh, organ yang dipersarafi oleh keduanya adalah saluran pencernaan, hati, kantung kemih, dan saluran reproduksi. Namun, persarafan ganda organ oleh kedua divisi dari sistem saraf otonom tidak bersifat universal. Misalnya, kelenjar keringat dan pembuluh darah dipersarafi oleh neuron simpatis hampir seluruhnya. Selain itu, di mana persarafan ganda ini ada salah satu divisi mungkin lebih dominan daripada divisi lain. Misalnya, persarafan parasimpatis dari saluran pencernaan lebih dominan dan memberikan pengaruh yang lebih besar daripada persarafan simpatis. Dalam kasus di mana kedua neuron simpatis dan parasimpatis mempersarafi organ tunggal, divisi simpatis memiliki pengaruh besar pada kondisi aktivitas fisik dan stres. Sedangkan divisi parasimpatis memiliki pengaruh yang lebih besar dari dalam kondisi istirahat. Meskipun divisi simpatis lebih aktif selama kondisi istirahat, namun memainkan peran utama selama istirahat dengan menjaga tekanan darah dan suhu tubuh. Selanjutnya, jalur otonom memiliki 2 neuron eferen dalam rangkaian. Semua jalur otonom atau simpatis dan parasimpatis terdiri dari 2 neuron dalam rangkaian. Neuron pertama yang disebut dengan neuron praganglion berasal dalam sistem saraf pusat dan menjungkur ke ganglion otonom di luar sistem saraf pusat, di mana neuron praganglion bersinapsis dengan neuron kedua dalam jalur neuron pasca ganglion.
Neuron ini memiliki badan sel dan ganglion dan proyeksi akson ke jaringan target. Ganglion adalah sekelompok badan sel saraf yang berada di luar sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu neuron transmitter pada sistem saraf tepi. Neuron transmitter menggunakan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain, juga dengan sel lainnya di seluruh tubuh. Penelitian ilmiah telah mendeteksi lebih dari 100 neuron transmitter yang bekerja dalam sistem saraf manusia. Ketika dilepaskan, neurotransmitter menghasilkan efek eksitatori dan inhibitori pada sel pasca sinap. Neurotransmitter eksitatori menyebabkan pembentukan impuls di sel pasca sinap yang pada gilirannya akan meningkatkan fungsi sel. Neurotransmitter inhibitori menghambat pembentukan impuls di sel pasca sinaps, menghasilkan penghambatan fungsi sel. Pada yang membuat studi neurotransmitter menarik adalah kenyataan bahwa satu transmitter dapat menghasilkan keduanya, efek eksitatori atau perangsangan dan inhibitori atau penghambatan, tergantung pada sel pasca sinaptik penerima sinyal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reseptor pada sistem saraf tepi. Yang pertama, reseptor untuk asetilkolin dan norepinerin terletak di membran plasma dari sel tertentu. Senyawa lainnya seperti obat dapat juga berintegrasi dengan reseptor untuk mengubah aktivitas sistem saraf otonom. Agonesis terikat ke reseptor spesifik dan mengaktifkannya, sedangkan antagonis terikat ke reseptor spesifik dan memecahkan aksi lainnya. Reseptor pada sistem saraf tepi ini yang pertama, reseptor kolinergik. Reseptor kolinergik adalah reseptor di mana asetilkolin terikat dan dikelompokkan sebagai reseptor nikotinik atau muskarinik. Pengelompokan reseptor ini berdasarkan penemuan laboratorium di mana nikotin atau suatu alkaloid dalam tembakau dapat terikat ke beberapa reseptor lokinergic. Yang kedua, reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik adalah reseptor di mana norepinefrin atau epinefrin terikat. Mereka terletak di membran plasma efektor yang dipersarafi oleh divisi simpatis. Reseptor adrenergik ini dikelompokkan lagi ke dalam dua kategori utama. Yang pertama, reseptor alfa dan reseptor beta. Epinefrin memiliki efek lebih besar daripada norepinefrin pada sebagian besar reseptor alfa dan beta. Generalisasi fungsional tentang sistem saraf otonom. Beberapa generalisasi dapat dibuat tentang pengaruh ANS pada organ efektor, namun ingatlah bahwa sebagian besar generalisasi berikut memiliki pengecualian. 1. Efek stimulus versus penghambatan. Kedua, divisi dari sistem saraf otonom menghasilkan efek stimulus dan penghambatan. Yang kedua, efek berlawanan. Ketika struktur tunggal dipersarafi oleh kedua divisi otonom, kedua divisi biasanya menghasilkan efek berlawanan pada struktural. Yang ketiga, efek kooperatif. Satu divisi otonom dapat mengkoordinasikan aktivitas dari struktur yang berbeda. Sebagai contoh, divisi parasimpatis merangsang pankreas untuk melepaskan enzim pencernaan ke dalam
usus kecil dan merangsang kontraksi usus kecil untuk mencampur enzim pencernaan dengan makanan. Respon ini meningkatkan pencernaan dan penyerapan makanan. Yang keempat, efek sistemik versus lokal. Divisi simpatis memiliki efek yang lebih umum daripada divisi parasimpatis karena aktivitas dari divisi simpatis sering menyebabkan sekresi keduanya epinefrin dan norepinefrin dari medula adrenal. Hormon ini beredar dalam darah merangsang efektor seluruh tubuh. Karena sirkulasi epinefrin dan norepinefrin dapat bertahan selama beberapa menit sebelum diuraikan.